Oke, halo sahabat, bertemu lagi bersama dengan saya Ernestine Official. Oke, sebelum kita meneruskan untuk bercerita tentang pengalaman beberapa rekan YouTuber kita di dunia YouTube, dan sambil itu saya akan promosikan channel mereka. Sebelum itu kita akan mendengarkan satu pengalaman ataupun satu kata-kata semangat daripada sahabat kita, yaitu Petrus Pati, dan kita sama-sama mendengarkan. Jika sekiranya ada di antara kamu yang ingin bercerita tentang pengalaman ataupun kamu ingin memberikan kata-kata semangat kepada mereka yang belum dimonetisasi, kamu boleh antar video tempat saya, sebab Igu Jagil Apak sudah bagi kita semangat sebelum ini, dan pada saat ini daripada Petrus Pati dan kemudian belum ada yang ambil bagian. So, jika sekiranya kamu ada hati untuk memberikan sharing, kamu boleh hubungi saya terus, oke? Oke, itu sahaja. Bye-bye. Salam sejahtera, salam sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga di awal tahun 2021 ini kita baik-baik saja. Saya akan memberikan sedikit trik bagaimana caranya kita menjadi seseorang yang bisa dikatakan sukses. Nah, banyak yang saya jumpai dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sering kita kenal dengan namanya saling support ataupun saling sokong menyokong dan atau dukung mendukung. Nah, kadang hanya kata-kata seperti itu yang kita sering lakukan untuk saling sokong menyokong dan dukung mendukung. Tetapi dalam dunia prakteknya tidak demikian. Itu yang menjadi bahan refleksi kita semua, menjadi seorang YouTuber yang baik, yang sukses, seperti yang bagaimana yang harus kita lakukan ke depannya. Itu yang saya jumpai selama ini sebagai bahan referensi kita secara bersama. Nah, di tahun 2021 ini, kalau teman-teman ataupun sahabat mau sukses di dunia YouTube, maka harus melakukan 3 tanda bahwa Anda akan menuju sukses. Maka yang pertama yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa mempraktekkan apa yang ada di dalam diri Anda. Artinya, apa yang sahabat-sahabat sudah pelajari selama ini harus dipraktekkan dalam dunia nyata. Misalnya seperti begini, banyak kita jumpai teman-teman ada yang punya hobi, misalnya kalau saya di matematika, kalau Ernestine Official lebih khusus ke promosi. Kalau misalnya teman-teman ataupun sahabat-sahabat yang lain melakukan atau mempraktekkan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang sudah teman-teman ataupun sahabat pelajari selama ini. Nah, itu adalah trik yang pertama, praktekkan. Oke, kita masuk ke trik yang kedua. Trik yang kedua, bagaimana caranya teman-teman ataupun sahabat bisa menanamkan sebuah sikap ataupun yang kita kenal dengan nama konsisten. Misalnya, kita di dunia YouTube, kita harus konsisten dengan konten-konten kita. Apakah saya ini isi kontennya saya vlog, berarti sepanjang channel saya hanya vlog saja. Begitupun misalnya
saya punya matematika, puisi, dan beberapa berita lainnya, berarti fokusnya hanya ke situ saja. Karena saya menganggap bahwa saya sudah pegang poin satu tadi, yaitu praktekkan, saya melakukan apa yang sudah saya pelajari. Nah, begitupun teman-teman yang lain, lakukan apa yang teman-teman pelajari dan tanamkan sikap konsisten. Itu konsisten berkaitan dengan konten, konsisten dalam hal penguploadan video. Menjadi inspirasi kita adalah si Ernestine Official ini, karena si Ernestine Official ini selalu mengupload videonya di jam 2 siang. Itu adalah kekonsistenan seorang Ernestine Official. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yang terakhir. Apa itu? Bagaimana kita harus melakukan atau mengerjakan sesuatu itu, kita harus menjadikan sebagai hobi kita. Kita harus menjadikan sebagai kebiasaan kita. Kita harus mencintai yang namanya pekerjaan kita. Misalnya di dunia YouTube tadi, kita mencintai konten kita. Kita jadikan aktivitas seharian kita sebagai konten, maka kita harus jadikan itu sebagai hobi ataupun kebiasaan. Itu 3 poin yang memang teman-teman harus ketahui agar bisa menuju kesuksesan, baik itu di dalam dunia pekerjaan, di dunia maya misalnya di YouTube, dan di dunia apapun itu teman-teman ataupun sahabat berada. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga 3 trik ini memberikan semangat untuk teman-teman dan terus maju ke depannya. Salam sahabat untuk kita semua. Lagi siok bagus kau bikin dari sekarang. Mau kah? Belajar sana. Bah, boleh mana? Nah, Di mana? Buka telepon. Aku datang dengan kopi hitam. Oke, halo semua. Oke, terima kasih kepada Petrus Pati sudah memberikan kata-kata semangat kepada kita, dan pada saat ini saya akan membacakan beberapa pengalaman daripada beberapa rakan kita. Mungkin ingin mereka sampaikan kepada kamu tetapi tidak kesampaian. Jadi pada kali ini saya mewakili mereka untuk memberitahukan pengalaman mereka, dan secara khususnya untuk kita semua biar kita sama-sama mendengarkan pengalaman daripada mereka. Oke, dan jika sekiranya kamu juga ingin bercerita tentang pengalaman kamu ketika berada di dunia YouTube, kamu bolehlah terus ke community saya agar kamu boleh juga kongsikan cerita di sana, karena secara perlahan-lahan saya akan bacakan, dan sambil-sambil itu saya kasih promosi channel kamu. Semua channel yang akan saya bacakan pengalaman pengalaman, saya akan letakkan link channel mereka di ruang description. So ini dikira promosi, dan promosi pada kali ini kita sudah memasuki promosi part yang ke-112. Oke, saya bacakan komen daripada Roman Enjoy. Roman Enjoy dia share di sini. Saya pernah kak dihina teman karena subs saya sedikit, dan suatu saat aku menyendiri dan berdoa. Disitulah aku teringat pada satu teman YouTube saya, yaitu Fandi Irama, dan disitulah saya chat teman saya Fandi Irama. Dialah yang ngasih tahu saya gimana biar banyak subs, dan dia ngasih tahu saya
banyak kepada saya pas saya ikutin apa yang dia katakan. Sejak itulah saya tembus 400 subs katanya. Dan terima kasih banyak kepada Fandi Irama yang telah menolong saya dari nol hingga saat ini. Itulah cerita sedih saya Kak, banyak teman tetapi tidak mau tolong, cuma punya teman satu tetapi sangat menolong. Semoga saja Fandi Irama melihat komentar saya ini. Oke, so kepada saya highlight kepada Fandi Irama. Di sini ada satu teman kamu, dia sangat berterima kasih kepada kamu sebab sudah banyak membantu dia ketika berada di dunia YouTube. Dan itulah fakta. Ketika kita mempunyai ramai teman di sekeliling kita, sebenarnya mereka kurang memberikan sokongan padu kepada kita. Secara pribadi saya juga merasakan hal yang sama, kecuali adik-beradik saya. Kalau adik-beradik saya semualah supportnya. Kita mempunyai sahabat di sekeliling, belum tentu mereka memberikan sokongan penuh. Oke, jadi kita positif saja, oke? Kamu sudah dengar pengalaman dia selama berada di dunia YouTube, so kamu boleh pergi bergabung dengan dia supaya dia dapat lebih, dia dapat suntikan semangat, oke? Saya malas mau cut ini, saya betul-betul tidak cutnya. Oke, seterusnya pengalaman daripada Lina Sonen. Pertama kali upload video ke YouTube, saya sangat semangat. Padahal cuma iseng dan video pun biasa aja karena belum mengerti tentang YouTube. Terus setelah upload beberapa video dan jadi down sebab subs banyak hilang. Nah, ini memang sudah perkara biasa. Kita tidak sendirian sebab kita semua mengalami hal yang sama. Terus padahal orang yang sudah sub saya pun subs dia balik. Padahal saya tonton video dia orang sampai full, bersubs dan komen, tetapi saya punya subs tetap saja hilang dan saya berkomentar juga sesuai isi video, tetapi saya ikhlaskan saja, tidak apa-apa. Mungkin karena video saya tidak bagus, jadi saya sadar diri. Hahaha, itulah pengalaman saya. Oke, terima kasih sebab sudah berkongsi pengalaman. Jangan risau sebab saya juga alami hal yang sama. Dan seterusnya daripada CP1322, minta maaf di luar sana bising betul. Saya malas mau cut saya punya video. Dia cakap di sini, saya first join YouTube pada mulanya untuk bersahaja. Selepas itu saya berpikir untuk apa saya buat konten and upload YouTube jika hanya suka-suka macam itu. So saya terpikir hendak mencobalah. Masa mula-mula libatkan diri, baru beberapa konten yang saya hasilkan dan upload dekat YouTube. Kemudian sub saya naik ke 20, tetapi ketika itu saya belum benar-benar serius ambil tahu rules YouTube. So sub saya tengok berkurang, tapi saya tetap juga buat konten and upload seperti biasa. Dan saya tengok sub saya naik sebanyak 30. Lama saya tengok semula channel saya tiba-tiba kurang 10 subs. Jadi saya agak lemah dan mulai hilang semangat. Macam ada rasa hendak give up saja. Tapi karena atas sokongan dari kawan-kawan seperti IO dan kawan lain, saya mulai naik semangat dan berpikir hendak teruskan sahaja tanpa fikir untuk berhenti. So sehinggalah sekarang ini saya tetap semangat katanya. Ini daripada CP1322. So kita semua sudah dengar beberapa pengalaman daripada mereka. Tunggu apa lagi? Kita mendatangi channel mereka untuk memberikan sokongan penuh kepada mereka. Oke, seterusnya pengalaman daripada Simbok Menur. Dia cakap di sini, kalau aku sewaktu ada keluarga yang seolah-olah tak suka dan tak mendukung aku masuk ke dunia YouTube. Padahal niatku cuma untuk disimpan untuk kenang-kenangan nanti tua, tapi pas ada satu orang yang melihat videoku dan mendukung, dari situlah aku semangat mulai rutin belajar. Yang awalnya kaku banget, perlahan mulai mengerti dan sekarang ku nikmati walaupun subnya sering berkurang. Oke, inilah masalah kita. Memang subscriber akan memang selalu berkurang, dan apabila kita tidak mendapat sokongan daripada keluarga kita terutamanya, memang sangat sakit. Tetapi dia cakap di sini, ketika seseorang mendatangi channel dia dan memberikan sokongan padu, jadi dia bersemangat. Nah, itulah fungsi kita ketika kita datang di channel seseorang, biarlah kita memberikan komen positif supaya dia lebih bersemangat gitu. Oke, seterusnya daripada Margad channel, dia punya pengalaman di sini.
Dulu sebelum join dunia YouTube, selalu tengok video yang saya gemari sampai layan walaupun 2 jam durasi konten videonya. Sekarang saya sendiri berada di dunia YouTube, baru saya paham susah senang menjadi seorang YouTuber, dia bilang. Dan banyak juga cabaran yang saya temui, bukan dari segi konten video, tapi dari pengurangan subscriber yang banyak sekali, sampai ada kalanya mau patah semangat sebab penat-penat buat konten. Lepas tu mengupload video, tapi banyak juga sebab kenapa kita boleh hilang subscriber, antaranya terus diklik subscribe tanpa view terlebih dahulu. So, pesanan saya di sini, apabila kamu mendatangi sebuah channel, jangan terus subscribe jika sekiranya kamu belum view, oke? Dan saya juga mula-mula tidak paham ini aturan YouTube. Jadi saya kaji dan coba cari penyebabnya. Komentar spam juga boleh menyebabkan subs berkurang. Kalau boleh elak perkataan mampir dan subscribe, jangan lupa berkunjung ke channel saya dan sebagainya. Kamu dengar nih, orang yang menginspirasikan saya menceburkan diri dalam dunia YouTube ialah anak perempuan saya. Saya buat konten memasak supaya senang anak-anak belajar masakan ibunya, sebab diorang berada jauh di perantauan. Jadi senang kalau tengok video sahaja. Itulah pengalaman saya berada di dunia YouTube. Yang paling best dapat ramai kenalan dari jauh maupun dekat. Thank you kepada EW Family yang banyak menolong menaikkan subscriber saya, dan sokongan yang tidak berbelah bagi dari kawan-kawan yang setia berkunjung ke channel saya. Terima kasih kawan-kawan. So, untuk pembacaan, untuk sharing daripada sahabat-sahabat lain, kita hanya sampai di Margar Channel. So, kamu semua yang ingin dibacakan komentar, kamu boleh pergi berkomentar di ruangan komentar di community saya, supaya saya boleh kongsikan. So, sudah beberapa channel yang kita sudah dengarkan pengalaman mereka sangat menyedihkan, dan ada juga yang bikin kita down, tetapi saya percaya ketika kita mengalami hal seperti itu, itulah sebenarnya permulaan dugaan yang kita alami. Sebab kedepannya kita tidak tahu macam mana perjalanan kita. So, kita terus semangat untuk terus-menerus bikin video, dan semua link channel mereka akan saya letakkan di ruang description. Tinggal kamu klik saja dan kamu terus pergi bersahabat dengan dia. Oke, seperti biasa, harapan Ernestine, semoga channel Ernestine ini akan terus-menerus menjadi berkat kepada semua orang yang memerlukan. Itu sahaja, bye-bye.